الحمد لله الذي أمرنا بالأخوة والاعتصام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله نور الظلام. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه إلى يوم الوقوف بين يديك يا عزيز يا كريم يا علام. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan meninggalkan segala larangan Allah dan melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, di antara perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diperintahkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang peduli terhadap sesama. Bahkan di dalam ajaran indah agama kita ini, andaikan ada non-muslim yang dia kelaparan, membutuhkan makanan, atau dia sakit membutuhkan obat, maka jika kita tahu dan mampu, kita wajib untuk membantu. Lalu bagaimana jika yang membutuhkan bantuan tersebut adalah sesama umat Islam, sesama umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentu jauh lebih wajib lagi, hadirin. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saat ini saudara-saudara kita sesama umat Islam yang ada di Palestina, mereka sedang membutuhkan bantuan dari kita, hadirin. Yang mana perlu kita ketahui, Palestina ini adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan negeri kita tercinta Indonesia. Karena itu, Bapak Proklamator kita Bung Karno dengan tegas memerintahkan segenap rakyat Indonesia ketika penjajahan Israel yang menjajah Palestina belum menyerahkan kemerdekaan terhadap Palestina, maka selama itu negara Indonesia akan mendukung Palestina. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita satukan suara untuk mendukung Palestina dengan pertama, kita mendoakan mereka, hadirin. Lebih-lebih dengan kunut nazilah ketika kita sholat, yang mana kunut nazilah itu bisa dengan doa apapun yang berkaitan dengan hal yang terjadi, ataupun dilaksanakan seperti kunut sholat subuh juga boleh. Dan doa kunut nazilah ini salah satu doa yang paling manjur, yang paling cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyingkap segala permasalahan, menyingkap segala kesulitan dari segenap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang doa ini ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjata utamanya orang yang beriman. Bahkan saking pentingnya doa, andaikan tidak ada doa,
maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memperdulikan kita hadirin. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Katakan wahai Nabi Muhammad, ma ya'ba'u bikum rabbi, Tuhanku Allah tidak akan peduli terhadap kalian laula du'aukum, andaikan tidak ada doa yang dipanjatkan dari orang-orang yang beriman. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, minimalnya hadirin, kita sumbang Palestina dengan doa hadirin. Yang kedua hadirin, kita bantu mereka semampu kita hadirin. Yang punya harta, yang punya jabatan dan lain sebagainya, maka kirimkan bantuan ke sana hadirin. Berapa banyak dari kaum muslimin saat ini yang mereka kehilangan tempat tinggal, mereka tidak bisa makan dan minum, bahkan harus minum dari air yang tidak layak untuk diminum karena keterbatasan makanan dan minuman. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, jika kita mampu punya kelebihan harta, maka kita kirim bantuan ke sana melalui lembaga-lembaga kemanusiaan yang ada hadirin, agar kita termasuk orang yang peduli terhadap umat baginda Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi memperingatkan kepada siapapun yang mengaku umat beliau tapi tidak peduli terhadap saudaranya muslim, beliau menegaskan, man la yahtammu bi amril muslimina falaysa minhum. Barang siapa yang tidak peduli alias acuh tak acuh dengan urusan kaum muslimin yang sedang membutuhkan bantuan padahal dia mampu untuk membantu, falaysa minhum, kata Rasulullah, maka dia tercoret dari golongan kaum muslimin. Khawatirnya nanti di akhirat tidak akan diakui menjadi umat baginda Nabi Muhammad SAW. Karena itu hadirin, peristiwa yang ada di Palestina menggugah kita kaum muslimin untuk perhatian dan saling membantu agar kita tetap tercatat menjadi umat baginda Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW menyatakan, man qada li akhihil muslim hajatan kana lahu minal ajri kaman hajja wa'tamar, wa fi riwayah kaman khadamallaha umrah. Barang siapa yang dia berusaha untuk membantu menyelesaikan atau meringankan kebutuhan saudaranya muslim yang sedang membutuhkan bantuan, dia berusaha untuk membantu, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang haji dan umroh. Di dalam riwayat lain Nabi mengatakan dia seperti orang yang beribadah kepada Allah seumur hidupnya. Dari dia lahir sampai dia meninggal ditulis semuanya isinya ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu hadirin, ambil kesempatan agar kita membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, lebih-lebih saat ini saudara kita kaum muslimin yang ada di Palestina. Selanjutnya yang ketiga hadirin, cara kita untuk membantu mereka adalah dengan melemahkan musuh-musuh mereka hadirin, penjajah Israel. Dengan apa hadirin? Dengan memboikot semua produk-produk yang disebarkan oleh mereka hadirin. Dari hal yang kecil seperti sampo, sabun, makanan. Kalau memang produksi dari Zionis Israel atau negara-negara yang mendukung Israel seperti Amerika ataupun Inggris, maka boikot produk-produk tersebut hadirin. Ganti dengan yang lain. Kalaupun kita tidak bisa memboikot keseluruhan, maka sebagian sedikit demi sedikit kita ganti dengan produk yang lain. Kenapa hadirin? Karena Amerika terang-terangan membantu biaya perang Israel membom dan membunuh rakyat Palestina yang tidak berdosa hadirin. Kalau kita membeli produk mereka sama dengan kita menyumbang dana untuk mereka hadirin, untuk membunuh saudara-saudara kita seagama, umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Kalau tidak bisa kita boikot keseluruhan, maka sebagian tidak apa-apa hadirin. Sebagai bentuk perlawanan kita
pembelaan kita terhadap saudara-saudara muslim kita yang ada di Palestina, yang mana mereka sedang berjuang memerdekakan negeri dan Baitul Maqdis dari penjajah Zionis Israel. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah ditanya, "Ya Imam, andaikan ada orang yang zalim, yang suka ngambil hak orang sana sini, apalagi sampai membunuh sana sini, andaikan dia tergeletak pingsan, wahai Imam, kalau tidak diberi air minum maka dia akan mati, wahai Imam. Hal yusqa syarbata ma?" Wahai Imam, apakah orang seperti ini andaikan kita ketemu, apakah kita wajib untuk menolongnya? Dia orang zalim. Maka kejawab Imam Sufyan Ats-Tsauri, "La, da'hu hatta yamut fa inna dzalika i'anatun lah." Tidak, tinggalkan dia sampai dia meninggal. Kenapa? Karena engkau kalau kasih minum terhadap dia dan dia hidup kembali, dia akan mendolimi saudara-saudara kita lagi. Biarkan dia meninggal, biarkan dia mati. Karena orang yang zalim tidak boleh dibantu dalam segi apapun. Karena itu hadirin, pemboikotan terhadap produk-produk Israel dan semua negara yang membantu Israel, Al-Imam Syekh Al-Buti mengatakan wajib, hukumnya wajib bagi kaum muslimin semampunya, walaupun tidak bisa semuanya maka semampunya, hadirin. Karena itu akan melemahkan ekonomi dan dana mereka, sehingga mereka pun akan menjadi lemah dan tidak bisa seenaknya dengan saudara kita yang ada di Palestina. Yang keempat dan terakhir, hadirin, selain boikot produk mereka, maka boikot juga perangai dan gaya hidup mereka, hadirin. Benahi cara hidup kita, hadirin. Tidak ada kehidupan yang indah kecuali kehidupan yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka orang-orang barat menyuarakan hak asasi manusia, tapi di sisi lain mereka membunuh anak-anak dan wanita yang tidak berdosa. Pendusta besar, hadirin. Hak asasi manusia dipakai sebagai topeng untuk membunuh saudara-saudara kita sesama umat Islam. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat Islam yang bersatu, umat Islam yang saling peduli terhadap sesama umat baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga kita kelak di akhirat tetap diakui menjadi umat baginda Nabi Muhammad. Karena hati-hati, hadirin, nanti di akhirat ada orang yang telah berhasil melewati Shiratal Mustaqim, jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam, dan mereka sampai di telaga haudnya Rasulullah SAW, tinggal sedikit finish masuk surga, hadirin. Ketika mereka datang dan disambut oleh Rasulullah dengan tangan mulia beliau, beliau mengambilkan dari air telaga mulia beliau. Barang siapa yang meminum dari telaga baginda Nabi Muhammad dengan tangan mulia Nabi Muhammad, maka dia tidak akan pernah dahaga selamanya. Ketika itu Rasulullah mencegat mereka, hadirin, menyiapkan minuman untuk mereka, hadirin, dan sudah dekat mereka kepada Rasulullah, hadirin. Akan tetapi tiba-tiba malaikat yang mengamankan mereka, hadirin, malaikat mengusir mereka, hadirin. Maka Rasulullah bertanya, "Ya malaikat, wahai malaikat, mereka adalah termasuk umatku, wahai malaikat." Maka dijawab oleh malaikat, "Fa innahum qad baddalu wa ghayyaru." Sesungguhnya mereka telah merubah ajaranmu, telah berpaling dari ajaranmu. Mereka tidak peduli dengan ajaranmu, wahai Rasulullah SAW. Akhirnya mereka diusir dan dijebloskan ke neraka, wal iyadu billah min dzalik. Karena itu, hadirin, jangan sampai kita menjadi umat yang sudah mau ketemu Nabi Muhammad tapi tercoret, terusir dari rombongan umat Nabi Muhammad SAW karena tidak pedulinya kita terhadap saudara-saudara kita, lebih-lebih saudara-saudara kita sesama umat Nabi Muhammad yang ada di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari mereka-mereka yang telah wafat, diterima oleh Allah menjadi orang-orang yang mati syahid, yang derajatnya ditinggikan oleh Allah, diterima oleh Allah di sisinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran dan kekuatan bagi mereka-mereka saudara kita yang di sana yang masih hidup, diberikan kesabaran, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin.